Kejadian tanah longsor menewaskan satu orang korban di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, rupanya meninggalkan trauma untuk Wiji, tetangga korban yang rumahnya tepat berada di depan atau seberang jalan. Bagaimana tidak, saat kejadian, ternyata Wiji menyaksikan bagaimana tebing setinggi 15 meter itu jatuh menimpa rumah korban. Bahkan, ia mengaku melihat tebing runtuh sebanyak 2 kali. Peristiwa tanah longsor itu terjadi di Dusun Gamblok RT 01 RW 01, Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tanah longsor menewaskan satu orang korban bernama Ngatiman yang sedang berada di belakang rumahnya. Kala itu, Wiji sedang membersihkan selokan air di depan rumahnya yang tersumbat hingga membuat banjir mengenang di separuh jalan. Inisiatif itu Wiji lakukan karena letak rumahnya berada di lahan yang lebih rendah daripada tinggi jalan, sehingga ditakutkan air akan masuk ke rumahnya. Ketika sedang asyik membersihkan selokan, tiba-tiba Wiji mendengar suara gemuruh cukup keras. Wiji pun mendongakkan kepalanya dan melihat tebing itu runtuh menimpa rumah Ngatiman korban. Saya otomatis berteriak, begitu juga dengan orang-orang di sekitar rumah Pak Men. Mereka langsung berlari keluar. Mantunya istri anak Ngatiman juga langsung membawa anaknya keluar dari rumah itu, cerita Wiji kepada Tribun Jogja. Saat ditemui di rumah duka, Wiji mengatakan, kala itu istri dan anak korban tidak tahu pasti ayah mertuanya sedang berada di mana. Namun, dari keterangan seorang pemuda sekitar, menyatakan bahwa melihat korban masuk ke rumah sebelum detik-detik peristiwa mencekam terjadi. Maka, warga pun memanggil-manggil nama korban, berharap ada sahutan meskipun lirik. Saat itu benar-benar panik, warga mau membantu menghilangkan runtuhan material longsor. Tetapi, karena tinggi longsoran mencapai atap rumah, sehingga warga tidak berani bertindak. Belum lagi, bangunan rumah korban yang sudah miring hampir roboh terdorong material longsor, ucapnya. Namun, ia memaksakan diri untuk membantu menormalkan kondisi sekitar rumah korban yang semakin ramai didatangi warga dan petugas BPBD serta relawan. Karena di depan rumah saya mulai macet, saya berinisiatif memberi tanda ke pengemudi jalan untuk pelan-pelan. Saya bahkan sampai meminta tolong ke orang lain yang sekiranya saya kenal untuk membantu. Di situ, tubuh saya tidak mau berhenti bergetar, kenangnya. Ketika para petugas kepolisian, TNI, BPBD, dan tim relawan SAR sudah berdatangan, Wiji pun memilih mundur kembali ke rumah, menemani istri anak korban sambil menunggu hasil evakuasi.